Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BAMS Channel dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di channel obrolan santai seputar permasalahan-permasalahan hukum. Sahabatku sekalian, pada sesi BAMS Channel kali ini saya tampil tidak seperti biasanya ya. Kali ini saya berbincang-bincang dengan sahabat saya, rekan sejawat saya. Beliau adalah seorang akademisi ya, dosen di Sekolah Tinggi Hukum Garut ya. Beliau adalah Bapak Sandi Prisma Putra SH, MH, CLA, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Dan inilah beliau, Bapak Sandi Prisma Putra. Apa kabar Pak Sandi? Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana nih aktivitas sekarang ini yang sedang dijalani oleh Pak Sandi ini nih? Aktivitas keseharian saya ya mengajar Pak tentunya. Selain itu saya juga masih berpraktek ya sebagai advokat seperti Bapak. Nah, kemudian selain aktivitas di bidang hukum, kebetulan saya juga sekarang lagi sering di sungai Pak, di sungai. Apa tuh di sungai? Benar Pak. Bukan mancing kan? Bukan. Oke. Mancing. Nah, jadi sekarang kebetulan alhamdulillah juga saya dipercaya oleh rekan-rekan dari Federasi Arum Jeram Indonesia Pengurus Cabang Garut untuk mengurus manajerial Pak, atau menjadi manajer dari tim atlet Arum Jeram Kabupaten Garut yang nantinya akan menjadi kontingen berlaga di Porprov 2022. Ya kebetulan untuk Arum Jeram Garut juga jadi pelaksana, jadi jadi tuan rumah venue-nya di Garut. Betul. Oke, ternyata ada sisi yang unik ya dari Pak Sandi ini. Beliau tidak hanya sebagai akademisi dosen ya di Sekolah Tinggi Hukum Garut, juga tidak hanya sebagai advokat ya, tapi juga ternyata ada profesi lain ya. Itu sebagai tim Arum Jeram ya. Betul Pak. Arum Jeram. Dan karena sebetulnya jauh-jauh hari sebelum saya boleh dibilang berkarir, mungkin banyak berkarir baik sebagai dosen ataupun sebagai advokat, saya sudah lebih jauh lebih dulu terjun di dunia Arum Jeram. Jadi itu justru aktivitas pertama kali yang digeluti ya. Kelas 2 SMA itu saya sudah menjadi guide atau pemandu wisata Arum Jeram. Kemudian sempat menjadi atlet juga dalam kurun waktu 2008 sampai 2012. Nah, itulah sisi-sisi yang tidak banyak diketahui ya dari sosok Pak Sandi ini ya. Sahabat sekalian, itu tadi sekilas tentang sosok beliau ya. Dan di BAMS Channel kali ini ada tema sebetulnya yang akan kita kupas dengan beliau ya, terkait dengan sesuatu yang lagi in ya, yang lagi viral di media-media online ya, yaitu terkait dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh HW ya, dengan korban yang begitu banyak ya. Dari sekian kasus sepertinya ini yang terbanyak apa bukan ya? Oke lah. Nah, apa yang akan kita bahas terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak yang lagi ini yaitu terutama terkait dengan pidana tambahan, yaitu berupa pengkebirian. Mungkinkah dilaksanakan? Bagaimana
kalau dilaksanakan dan seterusnya nanti akan kita kupas lebih lanjut bersama pembicara kita kali ini, yaitu Bapak Sandi Prisma Putra. Baik, bagaimana Pak Sandi kira-kira potensi atau dapat tidaknya tindak pidana tambahan pengebirian terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dimungkinkan atau tidaknya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana? Pandangan Pak Sandi bagaimana? Oke, jadi pertama dari substansi hukum Pak ya, dari peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita itu kan sudah ada, sudah dicantumkan dasar hukumnya, itu dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan pertamanya, dan untuk kedua kalinya dirubah melalui Perpu Nomor 1 tahun 2016, yang kemudian Perpu tersebut juga ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Itu kan sudah jelas pasal 81 ayat 2 kalau nggak salah, pasal 81 ya, pasal 81 itu mengatur terkait kemungkinan dikenakan pidana tambahan pengkebirian secara kimiawi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Kemudian bahkan pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan pelaksananya, yaitu PP Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pengkebirian kimiawi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jadi sebetulnya untuk dasar hukumnya itu sudah ada, Pak. Sudah ada, dan tentunya harus direalisasikan begitu, Pak, kira-kira. Jadi secara substansi terkait penerapan pidana tambahan berupa pengebirian itu sebetulnya sudah siap lah ya. Betul, Pak. Baik, tadi disampaikan bahwa secara substansi itu memang secara hukum di dalam hukum positif sudah adalah piranti hukumnya terkait dengan penerapan sanksi pidana tambahan berupa pengkebirian. Nah, dalam praktek peradilan kita nih ya, terhadap sanksi pidana tambahan itu apakah pernah dilakukan dan kapan, kalaulah pernah gitu ya, bagaimana? Mungkin ada informasi tentang pelaksanaan itu. Sepedeks pengetahuan saya, Pak ya, kalaulah memang dalam kasus yang sedang viral ini nantinya majelis hakim yang mengadili perkara dan memutus perkara itu menjatuhkan pidana tambahan berupa pengkebirian kimiawi terhadap pelaku, maka ini akan menjadi vonis atau kasus yang kedua. Karena sebetulnya sudah pernah ada tahun 2019 itu pernah ada vonis pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak ya. Yang kemudian sepengetahuan saya vonis Pengadilan Negeri Mojokerto itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan tidak ada upaya hukum kasasi. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi itu inkrah. Jadi berkekuatan hukum tetap. Nah, itu sudah pernah ada. Itu contoh pertama kalinya di mana di negara kita pengkebirian kimiawi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan PP Nomor 70 tahun 2020 itu dilaksanakan. Kalau nggak salah waktu itu dalam kasus tersebut
yang menjadi korban itu 9 orang. 9 orang. 9 orang gitu kan. Nah, untuk kasus yang sedang viral ini kan korbannya Lebih dari itu dari kan. situ. Oke. Kalau nggak salah dari 35 anak didik gitu kan ya. Anak didik atau ya anak apa? Itu 22 Pak. 22 ya. Keterlaluan. Setengahnya lebih kan itu. Jadi Kisaran berapa tuh Pak? Jadi yang 9 orang saja itu diterapkan ya Betul. putusan hakim berupa pengebirian. Betul. Nah ini 22 orang ya. Betul. Dari segi Kuantitas korban lebih banyak. Lebih banyak. Sehingga potensi untuk diterapkan pengebirian itu sebetulnya sudah sangat mungkin kan ya. Sangat mungkin. Oke. Ya tadi ya, pertama secara substansi dasar hukum kita sudah punya, hukum positifnya sudah ada, ius constitutumnya. Nah kemudian secara faktual itu sudah pernah ada juga pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis pidana tambahan berupa pengebirian kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Baik. Nah kalau tidak salah dalam Perpu nomor 17 nomor 7 bukan Perpunya itu nomor Perpu nomor 1 tahun 2016 itu kan sebetulnya tidak hanya pengebirian kalau tidak salah itu ya. Ada pidana tambahan lain. Betul. Nah, itu bagaimana tuh? Ya betul ya. Jadi selain pengkibirian kimiawi juga ada pemasangan alat pendeteksi elektronik atau chip ya. Kemudian ada juga pengumuman identitas daripada pelaku. Nah, itu kan sama diatur tata caranya melalui PP nomor 70 tahun 2020 gitu. Oke, melihat jumlahnya yang begitu banyak ya. Anggaplah ya, artinya di putusan Pengadilan Negeri Mojokerto itu dengan korban 9 itu kan pengkebirian itu dijatuhkan ya, dalam vonisnya ada pidana tambahan berupa pengebirian. Nah ini yang 22 mungkin nggak ada semacam akumulasi pidana tambahan untuk satu orang pelaku ya yang korbannya begitu banyak, akumulasi dia tidak hanya diberikan pidana tambahan berupa pengkebirian tapi juga ditambah lagi dengan pidana pemasangan chip kemudian diumumkan. Itu mungkin nggak seperti itu? Mungkin saja Pak. Karena gini, nah PP nomor 70 tahun 2020 itu memang atau apa ya, kan kalau berbicara kualifikasi perbuatannya itu diatur di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 kan. Nah, Yunto Undang-Undang 23 tahun 2002. Itu kan undang-undang tersebut mengatur 2 kualifikasi kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak. Yang pertama itu tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Nah, itu kualifikasi yang pertama diatur dalam pasal 76D. Kemudian kualifikasi yang kedua ada tindak pidana pencabulan atau perbuatan cabul terhadap anak yang tidak harus dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, tapi perbuatan seperti menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan itu bisa masuk ke pasal tersebut gitu kan. Nah, perbedaan perspektif hukum antara persetubuhan dengan perbuatan cabul, kalau persetubuhan kan tentunya identik harus selalu ada penetrasi dari penetrasi alat kelamin. Nah, kalau pencabulan tidak harus ada penetrasi alat kelamin. Nah, sebetulnya untuk yang dapat dikenakan tindak pidana tambahan berupa pengkibirian kimiawi itu hanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Nah, sedangkan untuk pemasangan chip
atau alat pendeteksi elektronik dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak maupun pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Nah, kemudian harus dilihat juga tidak semua pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak itu dapat dikenakan tindakan sanksi pengkebirian, gitu kan. Tapi ada syarat. Nah, syaratnya pertama, pelaku haruslah tindak pidana yang dilakukan itu berupa pengulangan. Dalam artian pelaku itu pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya yang diponis, yang telah mendapatkan ponis hakim yang berkekuatan hukum tetap, residivis. Nah, itu yang pertama, syarat yang pertama. Ketika seorang pelaku residivis persetubuhan terhadap anak, maka dia layak dia dapat untuk dikenakan tindakan pengkebirian secara kimiawi. Kedua, walaupun pelaku tidak pernah diponis sebelumnya karena melakukan tindak pidana yang sama, tapi pertama, pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak itu menimbulkan korban yang lebih daripada satu orang. Nah, dihubungkan dengan kasus aktual tadi kan korbannya sampai 22, yang lebih daripada satu orang. Jadi dari sisi kuantitas korban itu udah memenuhi syarat untuk dapat dikenakan tindakan pidana tambahan berupa pengkebirian kimiawi. Selain syarat yang lainnya menimbulkan gangguan reproduksi, kemudian korban meninggal dunia, kemudian gangguan psikis, itu hal-hal yang bisa menjadi syarat seorang pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak walaupun baru satu kali, tapi dikenakan tindak pidana tambahan berupa pengkebirian. Itu, Pak. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi terhadap pelaku yang saat ini sedang viral ini, karena dia tidak lagi sebagai hanya melakukan tindakan cabul, otomatis dia bisa kan ya betul. Untuk pemasangan chip elektronik itu syaratnya salah satunya tindak pidana itu walaupun cabul misalnya dilaksanakan oleh dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki relasi khusus dengan korban, misalnya tenaga pendidik, orang tua, wali, maka itu bisa menjadi dasar bagi seorang pelaku dikenakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik atau chip. Yang kedua, alasan yang sama ketika tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu dari sisi kuantitas korban. Nah, untuk kasus ini cukup alasan untuk dikenakan tindakan pengkebirian secara kimiawi, juga dikenakan tindakan pemasangan chip secara elektronik. Dan yang ketiga itu pengumuman identitas daripada pelaku. Jadi kalau hanya pencabulan saja, berarti kan sebetulnya tidak bisa dikebiri. Betul. Tapi bagi pelaku persetubuhan itu selain bisa diterapkan pengkebirian dengan kualifikasi seperti tadi, juga bisa diterapkan pemasangan chip elektronik dan pengumuman. Betul. Oke. Baik, ini terkait dengan tata cara pengkebirian, apakah diatur tidak di dalam peraturan pemerintah? Jadi itu? Di PP 70 tahun 2020 memang kaitannya tadi ya Pak, dengan contoh kasus tadi yang saya sampaikan di Mojokerto. Memang itu polisnya sudah ada, berkekuatan hukum tetap, tapi kalau pengetahuan saya memang belum dilaksanakan. Karena aturannya memang pengenaan tindak pidana tambahan berupa pengkebirian kimiawi secara kimiawi itu atau hanya bisa dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Nah, itu kan di Mojokerto itu kalau nggak salah vonisnya 12 tahun. 12 tahun. Jadi setelah masa pidana menjalani
penjara 12 tahun baru bisa dilaksanakan. Nah, kemudian begini, PP juga mengatur bahwa pelaksanaan pidana tambahan itu dilakukan dalam dengan jangka waktu 2 tahun. Tadi pengkebirian kimiawi itu kan tata caranya dengan menyuntikkan atau memasukkan obat untuk menekan hormon testosteron itu. Testosteron daripada terpidana gitu kan ya, sehingga tidak dalam bentuk mungkin betul. Pandangan awam gitu ya misalkan. Ini juga saya pikir penting untuk ya di Jadi, situ. Pengkebirian itu tadi ya, pengkebirian kimiawi atau bahasa lainnya krastasi ya. Tidak dalam artian pengkebirian seperti layaknya pengkebirian terhadap hewan piaraan, buah jakatnya dikeluarkan atau dipotong, tidak Pak. Jadi melalui cara-cara medis begitu kan. Nah, tadi itu memang pelaksanaannya 2 tahun, selama 2 tahun, termasuk pemasangan chip elektronik itu hanya berlaku selama 2 tahun. Jadi kalau pengkebirian kimiawi kan bertujuan untuk menekan hasrat seksual daripada pelaku kan. Sedangkan pemasangan chip elektronik untuk memantau aktivitas keberadaan si pelaku. Nah, itu pertama berlaku selama 2 tahun, kemudian tadi juga dapat dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Nah, itu Pak kira-kira. Kemudian setelah terpidana itu divonis dengan pengkebirian, apakah ada kemungkinan lain tidak dilaksanakan pengkebirian itu? Misalkan ada ini masih terkait dengan tata cara ya, seperti kondisi si terpidana atau yang pertama dalam hal ini 9 bulan sebelum habis masa pidana pokok dari pelaku dari terpidana, maka Kementerian Hukum dan HAM harus mengeluarkan instruksi ke kejaksaan sebagai eksekutor. Nah, kemudian yang menjadi eksekutor itu kejaksaan, tapi dengan melibatkan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, karena tidak sembarangan Pak dalam menerapkan atau melaksanakan pengkebirian kimiawi itu tidak sembarangan, di mana sebelum dilaksanakan jaksa itu harus terlebih dahulu menunjuk tim medis dan psikiatri yang akan melakukan penelitian atau penilaian medis klinis terhadap terpidana, untuk nantinya dari hasil penilaian serangkaian pemeriksaan, penilaian atau penelitian medis itu akan mengeluarkan kesimpulan tim tersebut yang isinya layak atau tidak berdasarkan kesehatan daripada pelaku untuk dilaksanakan pengkebirian secara kimiawi gitu. Baik, sahabatku sekalian, bincang-bincang kita dengan Bapak Sandi Prisma Putra kita lanjutkan. Pak Sandi, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih kaitan dengan pidana tambahan berupa pengkebirian ini. Ternyata sempat ada pro kontra ya terkait dengan penerapan pidana tambahan ini. Nah, bagaimana pandangan Pak Sandi kalau dilihat dari berbagai piranti yang ada, kemudian dikaitkan dengan pro kontra ini, sejauh mana nih pandangan Pak Sandi? Silakan. Memang sepengetahuan saya juga Pak, untuk sanksi pidana tambahan ya berupa pengkebirian kimiawi dulu Pak, ketika awal diberlakukan atau awal dicantumkan dalam aturan undang-undangnya, kemudian awal diterbitkan PP nomor 70 tahun 2020 itu sempat ada pro kontra ya, sempat terjadi dilema lah
khususnya bagi kalangan medis, bagi dokter. Bahkan penolakan tersebut muncul dari Ikatan Dokter Indonesia juga, gitu kan. Salah satu alasannya mereka berpendapat bahwa pengkibirian kimiawi yang dilakukan oleh dokter itu bertentangan dengan kode etik kedokteran. Nah, saya sempat memang membaca ya kode etik kedokteran itu dalam pasal 5 kode etik kedokteran Indonesia, Pak ya. Dalam pasal 5 memang menyebutkan bahwa tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya, consent, Pak ya. Nah, dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Nah, itu yang menjadikan alasan penolakan daripada kalangan medis, terutama dokter. Nah, kemudian tapi saya pun membaca penjelasan dari pasal tersebut, di mana dalam penjelasannya itu ada pengecualian. Nah, pengecualiannya di situ salah satunya ada alasan pembenar, kan? Nah, alasan pembenar itu dari perspektif hukum juga kan mengenal alasan pembenar, kan? Alasan pembenar yang kita ketahui pertama itu KUHP mengatur pasal terkait alasan pembenar berdasarkan perintah undang-undang pasal 50. Kemudian yang kedua alasan pembenar berdasarkan perintah jabatan pasal 51 KUHP ya. Nah, kaitannya jadi dokter ini ketika melaksanakan pengkibirian kimiawi itu berdasarkan perintah undang-undang. Nah, kemudian harus dilihat juga, harus diluruskan juga bahwa yang menjadi eksekutor itu bukan dokter, ya. tapi pihak kejaksaan, jaksa kan. Peranata hukum di negara kita, struktur hukum di negara kita itu hanya mengenal jaksa sebagai eksekutor untuk vonis hakim pidana, kan, seperti layaknya jurusita untuk vonis hakim perdata yang mengadili perkara perdata. Nah, untuk pidana, untuk kasus pidana itu hanya bisa dilaksanakan atau eksekutornya adalah jaksa. Nah, contoh misalnya dalam pelaksanaan pidana mati, yang menembak itu rebut tembak, yang berasal dari Brimo, bukan jaksanya sendiri, tapi atas instruksi atau perintah dari jaksa. Itu karena dalam hal ini yang melakukan pengkibirian kimiawi, yang menyuntik itu dokter, tapi atas perintah dari jaksa, gitu kan. Jadi itu bisa menjadi alasan bahwa itu ada alasan pembenar bagi dokter tersebut karena melaksanakan perintah undang-undang, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, yang terakhir dirubah dengan Perpu nomor 1 2017 yang dijadikan undang-undang dengan Undang-Undang nomor Perpu nomor 1 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Jadi itu jelas adalah perintah undang-undang. Yang kedua, di situ pun ada perintah jabatan. Ya kan, karena dokter dalam hal ini jaksa dalam hal ini sebagai eksekutor itu melaksanakan perintah dokter melaksanakan perintah dari jaksa sebagai eksekutor. Begitu kan. Kemudian tadi juga kan seperti yang kita ketahui bahwa tidak sembarangan dalam menentukan layak atau tidak layaknya seorang terpidana untuk dikenakan pengkibirian kimiawi, karena harus ada penelitian secara medis dan psikiatri terlebih dahulu. Itu yang pertama. Nah, penolakan yang kedua itu muncul dari kalangan tertentu dengan mendasarkan penolakan tersebut kepada hak asasi manusia. Karena dianggap pengkibirian secara kimiawi itu melanggar HAM, bertentangan dengan konvensi anti penyiksaan, perlakuan tidak manusia, perlakuan atau hukuman lain yang tidak manusiawi. Nah, ya masalah bertentangan dengan HAM atau tidak, kita bisa bandingkan dengan penerapan pidana mati. Pidana mati itu salah satu bentuk
hukuman yang dari dulu sampai sekarang itu jadi pro kontra. Secara internasional itu ada golongan yang memang menentang, golongan abolisionis yang yang mereka menginginkan supaya pidana mati itu dihapuskan dari seluruh negara karena dianggap tidak manusiawi, bertentangan dengan HAM. Ada golongan juga yang ingin bahwa pidana mati itu tetap dipertahankan, golongan resensionis. Ya, mereka mendasarkan argumennya, mendasarkan argumentasinya kepada bahwa pidana mati itu harus tetap dipertahankan eksistensinya, diberlakukan terhadap orang-orang yang memang melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Pelaku tindak pidana tertentu itu sudah melanggar HAM, atau pelaku tindak pidana itu sudah melanggar HAM daripada korbannya. Contoh, negara kita masih menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan rencana. Dan golongan resensionis berpendapat suatu hal yang wajar bagi pelaku pembunuhan berencana yang menghilangkan hak hidup korbannya itu dimungkinkan untuk dikenakan sanksi pidana mati juga. Nah, kaitannya dengan pemberlakuan pengkibirian secara kimiawi, apakah manusiawi atau tidak, maka harus kita ingat di situ juga ada HAM yang dilanggar. Hak anak, Pak ya. Hak anak yang Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan hak anak dalam pasal 28B. Di situ ada hak anak untuk dapat bertumbuh kembang, kemudian bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi, yang merendahkan harkat dan martabat. Nah, jelas ya kan Pak, dalam hal terjadi kekerasan seksual terhadap anak, maka di situ akibat yang ditimbulkan terhadap anak sangat luar biasa, Pak. Seperti yang kita tahu, anak itu merupakan pihak yang harus dilindungi, kan? Yang merupakan pihak yang rentan, yang lemah, baik secara fisik atau psikis. Itu kan, apalagi ya anak-anak usia 16 sampai 17 tahun yang masih labil gitu kan, Pak. Dimana mereka itu masih punya masa depan yang panjang, diharapkan nantinya jadi generasi penerus bangsa. Dengan mengalami kejadian menjadi korban dari perbuatan dari kekerasan seksual, maka itu akan menimbulkan trauma bagi si anak tersebut. Dan kita nggak bisa membayangkan bagaimana traumanya, bagaimana menderitanya si anak pasca dia mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi tersebut. Ketika dia menjalani hari-harinya sampai dia dewasa gitu kan, itu pasti tidak hal yang akan sulit gitu, hal yang berat gitu kan, dan hal yang akan menimbulkan suatu akibat luar biasa bagi anak tersebut ketika dia tidak mendapatkan tindakan yang tepat, kan, tindakan yang tepat terhadap si anak itu. Makanya kan dalam kasus-kasus yang korbannya anak itu kita juga melibatkan, di negara kita juga melibatkan Kementerian Sosial, kemudian ada juga dari Bapas kan, Badan Pemasyarakatan yang bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu makanya tadi pertanyaannya jawabannya apakah manusiawi atau tidak kelakuan daripada pelaku kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak, sehingga itu yang saya pikir yang harus dipertimbangkan ketika kalau dasarnya manusiawi atau tidak bentuk hukuman pengebirian secara kimiawi. Terlebih kan yang harus diluruskan juga tadi kan ya, bahwa pengkibirian yang dimaksud itu bukan berarti pengkibirian seperti abad pertengahan, bukan berarti kelaminnya dipotong atau buah jakarnya dikeluarkan, tapi secara medis gitu kan, disuntikan gitu. Kemudian
perlu kita ketahui bersama juga bahwa sebetulnya negara kita itu merupakan salah satu negara yang krisis dari kejahatan kekerasan seksual. Data Komnas Perempuan, kemudian KPAI itu tahun 2020 itu bahwa menunjukkan bahwa 12 tahun terakhir itu tidak pernah ada penurunan kasus yang signifikan dari jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Nah, itu kemudian terjadi lonjakan juga di tahun 2020. Nah, itu perlu kita ketahui juga, terlebih tadi ya, yang namanya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak itu merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan yang memang serius dan kejam, sehingga disebut juga dengan delikti grapiora ya. Delikti grapiora itu kejahatan yang memang dianggap serius dan kejam. Untuk itu, melihat jenis kejahatan kekerasan seksual terhadap anak itu yang merupakan masuk kategori grapiora delikti, apakah layak atau tidak untuk dikenakan sanksi pemberian secara kimiawi. Itu kira-kira Pak. Oke, sahabatku sekalian, itulah tadi penjelasan tentang kemungkinan diterapkannya tindak sanksi pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yaitu berupa pengebirian kimiawi ya. Dan selebihnya mungkin kita serahkan ya kepada sahabat-sahabat sekalian yang menyimak podcast ini. Namun tentu harapan dari kita yang ada di sini adalah apa yang kita bahas ini menjadi bahan pengkayaan lah ya bagi sahabat-sahabatku sekalian. Demikian sahabatku sekalian, dari awal sampai akhir bincang-bincang saya dengan Bapak Sandi Prisma Putra selesai sepertinya ya. Mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan kembali bertemu dengan tema yang berbeda tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.